Jemaat Tuhan sekalian, Bapak Ibu dan semua orang tua, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Salam. Di sepanjang bulan Juli, kita merayakan bulan pendidikan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, sesuatu yang bersifat perintah tidak memberikan ruang bagi saya dan saudara untuk tawar-menawar kalau itu perintah. Dan sesuatu yang bersifat perintah juga tidak memberikan ruang bagi saya dan saudara untuk menunda kalau isi perintah itu adalah segera. Satu-satunya ruang yang tersedia bagi saya dan saudara adalah lakukan isi perintah sesuai dengan apa yang diperintahkan dengan tidak mengubah. Tidak mengubah di sini dalam artian tidak menambah, tidak mengurangi. Lakukan perintah sesuai dengan apa yang menjadi isi perintah itu. Yang kedua, perintah itu diberi bukan untuk diabaikan. Saya ulang sekali lagi, kalau perintah itu diberi bukan untuk diabaikan. Perintah itu diberi untuk dilaksanakan. Karena itu, saat perintah itu turun, yang harus kita lakukan adalah pertama mendengar, dan yang kedua adalah lakukan. Tidak ada ruang diskusi, yang ada hanyalah saya dan saudara dengar perintah itu, dan yang kedua kita lakukan. Tidak ada ruang diskusi. Nah, bacaan kita menulis begini, Musa, dia mengumpulkan seluruh bangsa Israel, dan di hadapan perkumpulan yang besar itu, bacaan kita menulis pada bagian awal, inilah perintah. Saya ulang, inilah perintah. Saudara, kalau pemimpin membuka percakapan dengan mengatakan inilah perintah, maka yang harus saya dan saudara lakukan duduk di situ dan dengar, dan setelah dengar sekali lagi lakukan. Tidak ada tawar-menawar. Tapi yang kita lakukan dalam keseharian, ya, ini kasuistik, kadang-kadang berbeda, Bapak Ibu. Kita beri telinga untuk mendengar, kita beri telinga untuk mendengar perintah, tapi setelah kita mendengar, yang kita lakukan adalah apa yang kita mau. Kita beri telinga untuk dengar, setelah dengar yang kita lakukan adalah apa yang kita mau. Kita dengar perintah bilang kasihilah sesamamu manusia, tapi setelahnya kita mengasihi sesama manusia pakai standar. Kita dengar perintah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, tapi setelah kita mendengarkan perintah itu, yang kita lakukan adalah kita menduakan Dia dengan cari kekuatan-kekuatan rahasia di luar sana untuk memperlancar urusan kita, untuk memperlancar bisnis kita, untuk memperlancar rencana-rencana kita. Padahal kita sudah dengar perintah, Dia Tuhan yang esa satu-satunya. Apa yang saudara baca dalam ayat 3, bagian A, Bapak Mama? Pada ayat 3 bagian A, Musa berkata, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia. Ya, kita ulang. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia. Sampai di situ kita berhenti. Tidak ada ruang tawar-menawar dan tidak ada kesempatan untuk menunda. Lakukan sesudah kamu mendengar. Lakukan sesudah kamu mendengar. Ayat 4 sampai 9 bacaan kita adalah perintah itu. Perintah yang diperdengarkan kepadamu. Dengarlah, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dengarlah, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kenapa perintah ini penting, Bapak Mama? Di awal kan bilang begini, dengarlah, ya, aku akan memberikan perintah kepadamu untuk kau lakukan di negeri yang kepadanya nanti akan kau seberangi. Kenapa itu perintah penting, Bapak Mama? Jadi ini masih di seberang Sungai Yordan.
mau menyeberang tapi sampai sudah di Kanaan. Tapi Musa kumpul mereka dan bilang, ini perintah. Dengar sebelum kamu sampai di sana. Kenapa penting Bapak Mama? Itu perintah pengisi sederhana saja. Bahwa Tuhan itu Allah kita dan Tuhan itu esa. Kenapa penting? Israel akan menyeberangi sungai Yordan untuk pergi sampai di Kanaan, dan mereka menempati tanah itu sebagai tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Dan Allah akan menggenapi itu. Sebelum sungai Yordan diseberangi dan mereka menempati tanah itu, penting sekali untuk menyampaikan perintah ini. Karena apa? Karena tanah Kanaan itu bukan tanah kosong. Tanah Kanaan itu ada penduduknya di sana. Yang Allah sembahan mereka bukan Allahnya orang Israel. Mereka buat patung dewa-dewi yang mereka ciptakan dengan tangan sendiri. Dan kemudian mereka menyembahnya sebagai Tuhan. Israel akan pergi dan berdiam di sana. Di satu negeri yang kaya akan susu dan madu. Tapi juga di satu negeri di mana orang-orangnya menyembah dewa-dewi. Sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan, Tuhan kasih ingat mereka. Ingat bahwa Tuhan itu satu. Dan Tuhan itu kita pun Allah. Nanti sampai di sana kau akan berjumpa dengan dewa-dewi sembahan penduduk Kanaan. Tapi mereka bukan Allah. Allahmu adalah yang satu itu. Yang mengeluarkan engkau dari Mesir. Dan sekarang akan membawa engkau ke tanah yang Dia janjikan. Kekayaan negeri itu tidak diragukan, tapi catatan penting dari perintah itu adalah hati yang kuat. Hati yang kuat berpaut kepada Allah itu harus dipersiapkan dengan baik, sebab kekayaan dan kelimpahan tanah perjanjian hanya bisa dinikmati seumur hidup oleh engkau dan keturunanmu hanya ketika hatimu didapati tetap setia. Engkau dan keturunan. Jadi Tuhan bilang begini, itu negeri yang berlimpah susu dan madu itu, kau tempati seumur hidupmu, bukan hanya engkau, tapi engkau dan keturunanmu turun-temurun, hanya ketika nanti beta lihat, lupung hati tetap berpaut dengan saya. Ketika hati didapati tetap berpaut dengan Tuhan, nikmati kelimpahan tanah itu seumur hidupmu. Bapak Mama, kalau ada umur panjang satu waktu, Bapak Mama diperkenankan Tuhan untuk injak kaki di Israel. Bapak Mama akan lihat mulai dari masuk perbatasan di wilayah Israel sampai nanti keluar. Di setiap rumah, tempat ibadah, gedung manapun, gerbang mereka, akan ada satu benda yang Bapak Mama temukan. Satu benda yang Bapak Mama temukan selalu ada di pintu rumah orang Israel. Di pintu gerbang, di kamar, di pintu kamar hotel. Satu benda kira-kira dia pun lebar begini, dia pun panjang begini. Ditaruh di tembok itu. Dalam tulisan bahasa Ibrani. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa, dan tertulis ayat 4 sampai 9. Hari ini 2026 saat kemajuan teknologi begitu luar biasa kita nikmati, apa yang difirmankan Tuhan ribuan tahun lalu ini masih terjadi di sana. Masih terjadi di sana. Dipelihara baik-baik tradisi itu. Kenapa diletakkan di pintu rumah, di gerbang, di segala tempat mereka melihat itu dan mereka mengingat apa yang tertulis pada ayat 7 sampai ayat yang 9. Kau tulis itu pada tiang pintu rumahmu, pada tiang pintu gerbang. Setiap kali mereka memasuki rumah, lewat gerbang mereka baca, ingat Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Masuk ke dalam rumah mereka temukan lagi perintah itu. Itu yang dimaksudkan dengan pengajaran berulang. Sampaikan kepada anak-anakmu saat engkau sedang duduk, sedang tidur, sedang bangun, sedang berjalan. Sampaikan itu terus menerus. Tuhan itu Allah kita. Dia esa.
Hormati dia dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatan. Hari ini itu masih terpelihara dengan baik di sana. Betapa indah negeri itu, Bapak Mama. Indah sekali negeri itu. Kalau firman Tuhan bilang dia kaya susu dan madu dalam tanda kutip, demikian adanya. Dan Tuhan tidak pernah berbohong dengan apa yang dia janjikan. Menginjakan kaki di tanah itu, Bapak Ibu, yang ada hanya kekaguman. Kami berangkat dari Mesir keluar lewat Jordania, tapi hanya di Israel itu kita melihat segala kesuburan itu ada di itu negeri. Dimulai dengan takut akan Tuhan. Hormati dia seumur hidupmu, engkau dan keturunanmu. Kau nikmati tanah itu, dan itu yang terjadi di sana. Karena itu Tuhan perintah, mengasihi Tuhan sebagai satu-satunya Allah. Tidak boleh hanya berhenti di engkau sebagai orang tua. Mengasihi Tuhan sebagai Allah itu, dia harus terus berkelanjutan. Sampaikan itu kepada anak-anakmu. Biarkan dia juga nanti menyampaikan kepada anak-anaknya, cucu-cucu. Berlimpah-limpah berkat yang kau nikmati, itu datang dari satu sumber. Allah yang kau sembah itu, yang kau imani sebagai satu-satunya Allah yang memberkati engkau dan keturunan. Supaya baik keadaanmu dan supaya engkau menjadi sangat banyak, maka bukan hanya engkau saja, wahai para orang tua, yang harus hidup takut Tuhan, tapi juga engkau, anak cucumu juga harus hidup dengan takut Tuhan. Mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Kalau perintah bilang dengan segenap hati, segenap itu artinya utuh, Bapak Mama, dia sama dengan utuh. Kalau perintah bilang kasihi dia dengan segenap hati, maka tidak boleh ada ruang atau celah sedikit pun dalam hatimu dan juga hati anak cucumu untuk Allah-Allah lain selain Allah yang satu itu. Seluruh hatimu berisi pada penghormatan kepada Allah yang satu itu, dan tidak ada ruang bagi Allah lain. Kalau perintahnya bilang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, maka pada segenap hatimu, segenap jiwamu itu tidak boleh ada satu ruang, bahkan yang kecil sekalipun, yang tersimpan untuk menyembah atau percaya kepada Allah-Allah lain selain Allah yang satu itu. Kalau perintah bilang kasihilah dia dengan segenap kekuatanmu, maka dengan semua kekuatan yang datangnya daripada Tuhan itu, tidak boleh ada celah sedikit pun yang kau buka bagi kekuatan lain, kekuatan-kekuatan rahasia yang kau minta saat kau menghadapi pertandingan hidup. Bapak Mama, di luar sana pasti Bapak Mama biasa dengar orang bilang itu orang ada pakai-pakai. Pasti Bapak Mama biasa dengar dia begitu karena dia ada taruh satu-satu. Dia pengusaha itu berhasil karena begini-begini. Mungkin Bapak Mama pernah dengar istilah ini. Tapi kalau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, tidak boleh ada celah sedikit pun pada ruang hatimu untuk kekuatan lain, untuk Allah-Allah lain. Tidak boleh. Perintah ini tidak boleh putus sampai di orang tua. Perintah itu harus turun terus sampai ke anak cucu. Ayat 7 sampai 9. Ajarkan perintah itu kepada anak-anakmu. Supaya apa? Supaya kelak dia juga ajar kepada anak-anaknya. Jadikan sebagai tanda pada lengan dan juga pada dahim, dan juga tulis itu pada tiang pintu rumahmu dan tiang gerbangmu. Dan itu mereka buat sampai hari ini. Saat orang tua Sumati, anak-anak tetap pelihara itu. Mereka pergi kemanapun, mereka ketemu itu mezuzah. Nanti Bapak Mama cari di internet, itu disebut sebagai mezuzah. Mezuzah itu ada di setiap pintu rumah orang Israel. Di mau masuk pintu kamar juga ada, mau masuk gerbang juga ada. Mereka taruh di situ. Isinya, ingat Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ajarkan bukan sekali dua kali, tapi berulang-ulang.
Berulang-ulang pengajaran itu diberikan. Saat duduk, saat bangun, saat berjalan. Hal itu dimaksudkan Bapak Mama dalam setiap aktivitas kehidupanmu. Itu harus menjadi pengajaranmu bagi anakmu dan cucumu tentang hidup yang penuh hormat kepada Allah. Jadi meskipun tidak engkau berkata-kata, tapi apa yang kau lakukan itu menjadi pengajaran. Saya ulang sekali lagi, meskipun tidak harus kau duduk di situ bersama dan kau ajar dia lewat kata-kata, tapi apa yang Bapak Mama lakukan, hidup penuh hormat kepada Tuhan itu jadi pengajaran untuk mereka. Dan itulah yang disebut sebagai warisan iman. Bapak Mama punya berapa bidang tanah untuk diwariskan kepada anak-anak? Bapak Mama punya berapa uang di rekening yang bisa diwariskan untuk anak-anak? Warisan iman itu semua orang punya. Dan itu diwariskan, diturunkan kepada anak cucu. Bukan warisan tanah semata-mata, ya. Kalau kita lihat baik-baik Ulangan 6, tanah itu Tuhan punya. Tuhan yang kasih tanah itu. Tuhan suka kasih lengkap tanah itu dengan kesuburan dan kelimpahan. Tapi iman itu adalah warisan kunci. Hanya ketika kau hidup berpaut kepada Tuhan, kelimpahan tanah Kanaan itu kau nikmati seumur hidup. Hanya ketika kau hidup berpaut dengan Tuhan. Seumur hidup, maka sampai hari ini mereka mendiami negeri itu dan menikmati segala kelimpahan di tanah perjanjian itu. Hanya ketika engkau dan anak cucumu hidup dengan penuh hormat kepada Tuhan, tidak ada ruang pada hati, pada jiwa, pada kekuatan bagi Allah-Allah lain, maka seumur hidupmu engkau tinggal di tanah itu. Seumur hidupmu engkau menikmati kemurahan Tuhan. Menikmati kemurahan Tuhan. Pertanyaannya, apakah warisan iman itu sudah dilanjutkan? Sebelum pertanyaan ini dijawab, sebenarnya pertanyaan awal adalah apakah ada warisan iman yang bisa diwariskan kepada anak-anak atau tidak? Atau jangan sampai warisan itu sedang macet pada kita sebagai orang tua. Kita hilang teladan iman bagi anak-anak kita. Hidup sebagai orang tua tidak lagi mencerminkan penghormatan kepada Tuhan. Kita buka ruang pada hati kita, pada jiwa kita, pada kekuatan kita untuk berhala-berhala yang bukan datang dari Tuhan. Warisan iman apa yang mau diwariskan kepada anak cucu? Mari ketemu di situ. Di situ ada yang bisa. Mari ketemu di sana. Di sana ada yang bisa. Yo, nanti Bapak taruh ini di sini, taruh ini di pojok mana-mana gitu. Dan ini sudah aktivitas saja hari-hari seperti biasa. Nanti baru Bapak lihat dia punya kekuatan. Orang tua bilang itu barang panas. Bapak Mama, manusia punya kelemahan satu, itu cepat lupa. Sangat cepat lupa. Maka pengajaran itu penting. Dan Tuhan tahu kelemahan itu. Karena itu dia kasih perintah, taruh di pintu rumah, di pintu gerbang, jadi tanda di lengan, jadi tanda di dahi. Ajarkan berulang-ulang, karena manusia punya kerentanan untuk lupa. Memberikan teladan berulang juga penting. Kadang-kadang pengajaran tidak melulu melalui kata-kata. Ya Bapak Mama, pengajaran melalui tindakan nyata itu juga dapat kita lakukan. Kalau Bapak Mama ajar anak-anak untuk takut Tuhan, tapi Bapak Mama sendiri pakai, ini kasuistik ya, pakai kekuatan-kekuatan rahasia untuk menang, untuk berhasil, ya, maka warisan itu sesungguhnya menguap. Terakhir saya tulis begini Bapak Mama, tidak ada orang tua yang sempurna, yang hidup dengan iman yang sempurna, tidak ada. Saya ulang sekali lagi, tidak ada orang tua yang sempurna, yang hidup dengan iman yang sempurna di bawah kolong langit ini. Tapi dapat dipastikan bahwa ada orang tua yang hidup dengan takut Tuhan, yang selalu tanya Tuhan kalau dia mau buat sesuatu, dan itu kemudian menjadi warisan iman bagi anak-anak. Tidak perlu dia omong, tapi ketika dia lakukan,
anak-anak akan belajar dari teladan itu. Selamat mewariskan kebaikan untuk anak-anak. Ingat baik-baik Bapak Mama. Hati yang berpaut pada Tuhan, seumur hidup kau nikmati kemurahan itu. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Amin.